Deddy Mulyadi, pasukan. Wanita jalang, wanita tolol. Kamu itu ya harusnya ngurusin dirimu sendiri aja ya. Lagi bayangin seandainya Eko Widodo berjodoh dengan rakyat jelata 80 ini. Bakalan menjadi pasangan yang sangat-sangat Buat ibu-ibu yang nama akunnya Rakyat Jelata yang selalu mengusik Kang Deddy terkait program dia lah, korupsi dan lain sebagainya lah. Emang ente ada buktinya? Kalau nggak ada bukti, udah jangan terlalu banyak bacot, jangan bikin gaduh. Lihat kelakuan si pengangguran berat ini, kawan-kawan. Perhatikan. Dia nyindir pemerintah, katanya bagi-bagi jabatan karena koneksi, bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi. Wah, ini banyak yang mempertanyakan nih, apa hubungannya si rakyat jelata 80 atau namanya yang ternyata adalah Ismi, hubungannya dengan Abah Anis. Nah, ada yang nanya nih. Ternyata setelah di-recheck dan di-recheck kawan ya dari beberapa komentar-komentar. Nih coba kita simak salah satu komentarnya. Kalau presidennya Anis mulutnya dia akan diam. Iya betul. Nah, berarti dia itu adalah pendukung setia dari Abah Anis gitu ya. Berhubung si Anies ini nggak jadi presiden, akhirnya dia stres hingga sekarang kawan. Itu hubungannya ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut buat teman-teman. Karena memang kebanyakan para pengikut-pengikut Abah Anis itu kalau nyinyirin orang, pemerintah gitu ya, atau siapapun lah yang bertolak belakang dengan Anies Baswedan, itu memang omongannya, kata-katanya kasar, ciri-cirinya gitu ya. Ceplas-ceplos, terus mengarah kepada fitnah, hoax dan lain sebagainya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut buat teman-teman semua. Jangan kemana-mana, tetap di sini kawan di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat informasi, video reaksi dan video viral Indonesia. Seperti biasa kawan, kali ini ada sebuah topik menarik ya soal Ismi, rakyat jelata 80 yang banyak mempertanyakan apa sih hubungannya wanita atau ibu itu dengan si Anies Baswedan. Nah, nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya saya doakan teman-teman yang selalu setia di sini semoga lancar segala urusannya, sehat selalu, berkah rezekinya, lancar rezekinya dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang jahat. Oke, sebelum kita bahas topik utama, kita simak dulu ada satu video yang baru di-up di Instagram pribadi Kang Deddy Mulyadi. Yuk kita simak. Ada video dengan hashtag rombongan Usrip, woi keren. Ini teh rombongan Usrip, usaha ripuh, tapi sanajan ripuh ge manfaat. Tara seminar, tara simposium, tara diskusi, para pidato, gawena macul, ngabersihan walungan. Sabab kalau sungai-sungai itu kalau pengen tidak banjir bukan diseminarkan, bukan didiskusikan, tapi sungainya dibersihkan. Bisa pakai alat berat, bisa pakai cangkul. Dan saya akan memperbanyak pekerjaan membersihkan sungai menggunakan cangkul agar rakyat Jabar banyak pakulian. Setuju tak? Setuju. Yang penting dapur ngebul. Pokoknya kumaha carana Jawa Barat, jalana lecir, caina ngalir. Beteng rakyatna buncir, buntunya nyengir. Oke, Kang Deddy Mulyadi, sosok pemimpin merakyat yang selalu tidak pernah menjaga jarak dengan para rakyat-rakyat ya, dengan para warganya di sana. Masya Allah, benar ada kalimat nih yang saya kutip adalah kalau pingin lancar biar gak banjir itu sungainya bukan diseminarin gitu ya. Gak usah banyak-banyak diskusi lah, musyawarah lah, langsung dibersihin. Nah itu ya, jangan kayak si Abah itu loh kalau ngomong locer banget gitu ya. Kalau suruh teori-teori locer banget, tapi nggak tahu kalau misalnya suruh praktek kawan. Nah kalau ngomongin soal si Abah, kebetulan ini ada salah satu warga plus 62 yang sampai kesel nih ya. Gara-gara tingkahnya si Abah dianggap sebagai pengangguran nih kawan. Kita simak ya berikut videonya. Kelakuan si pengangguran berat ini, kawan-kawan. Perhatikan. Dia nyindir pemerintah, katanya bagi-bagi jabatan karena koneksi,
bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi. Itu komisaris yang di BUMD Jakarta sekarang, ya. Ada nggak orang titipan kau di situ? Hah? Perlu saya spill namanya? Pelan-pelan, ya. Dulu ketika kau jadi gubernur, orang-orang yang kau tunjuk, orang-orang kau bukan. Hah? Kau jadi menterinya Pak Jokowi, itu karena koneksi apa bukan? Kemudian dipecat. Yang waktu itu dipecat, reshuffle. Karena koneksi apa bukan? Waktu itu menjadi gubernur DKI Jakarta sebelumnya, diusung, itu karena koneksi atau bukan? Internet kita pun terhubung karena koneksi. Ini sudah menjadi hukum alam, Pak. Ya. Jadi kalau ngomong, ya asal bicara sih. Menepuk air di dulang, terpercik buka sendiri. Begitu ya, Mas Aris. Betul. Kalau jago ngomong kayak si Abah, itu memang harus disikapi dan dihadapi dengan omong-omong doang juga gitu ya. Soalnya dia itu memang jago kalau urusan teori-teori, kawan. Biasanya kalimatnya puitis gitu ya. Puitis. Biasanya berakhiran S, itu nanti berakhiran S semuanya kalimatnya persis kayak puisi, kayak pantun gitu loh kalau ngomong, kawan. Oke, apa sih hubungannya Abah dengan si rakyat jelata 80 atau ISMI yang sedang viral hingga sekarang, yang sempat ngata-ngatain Kang Deddy, memfitnah Kang Deddy gitu ya. Oke, memfitnah Jokowi, Pak Prabowo, pokoknya di dunia pemerintahan lah gitu, kawan. Ternyata ini kalau kita simak ya, ada beberapa komentar yang saya pilih. Nah, kita simak nih salah satunya. Itu tetangga saya kalau di rumah juga suka ngomongin orang dia. Nah, tuh si Ismi ini ada tetangganya yang komen nih ya. Laporin polisi, berarti memang dia kejiwaannya terganggu. Tetangga saya ada juga yang kayak gitu. Suka menghibah berarti ya. Oke, terus ini juga nih komentar yang selanjutnya. Kalau presidennya Anies, mulutnya dia akan diam. Iya betul gitu ya. Ada yang ketawa juga. Nah, berarti banyak yang beranggapan bahwa si Ismi itu ya adalah pendukung setia si Abah. Ya persis kayak si Eko Botol itu loh, kawan ya, yang bilang gas. Makanya si Eko sama si Ismi ini banyak yang ngejodohin sekarang. Salah satunya video berikut ini, kita simak ya. Bayangin seandainya Eko Widodo berjodoh dengan rakyat jelata 80 ini. Bakalan menjadi pasangan yang sangat-sangat Samawa. Kalau sampai berjodoh lalu punya anak, gue kebayang anaknya kayak gimana nanti. Soalnya ini dua akun ini hobinya itu ya ngeritik pemerintah. Yang satu ngeritik kalau baca berita cuma judulnya doang, satunya lagi kalau ngeritik pakai analogi, yang dimana analoginya kalau kita pikirin malah bikin IQ kita turun 5 poin. Bayangin kalau misalkan anaknya ngomong kayak gini, ayah ini minum tehnya, terus si Eko Widodo jawabnya gini, gas. Gas. Kenapa cuma adanya teh? Di manakah kopinya? Ini cuma omon-omon. Di manakah Kang Deddy Mulyadi? Kenapa di rumah saya cuma ada teh? Ini salah Deddy Mulyadi. Terus kalau ngomong sama ibunya kayak gini, Bunda, ini aku ada PR dari sekolah. Ntar emaknya jawabnya gini, Nak, jangan percaya buku. Buku itu adalah sesuatu analogi di mana itu adalah dari oligarki. Itu hanyalah settingan. Udah agak beres nanti ya anak keturunannya, anak cucunya tuh. Tapi kita doain lah semoga mereka berdua jodoh ya. Jodoh sama wah tilnar gitu. Tiljana gitu. Tilnar kan sampai neraka. Oke, next ini juga ada video yang lain, kawan, kita simak ya. Deddy Mulyadi pasukan. Wanita jalang, wanita tolol, kamu itu ya harusnya ngurusin dirimu sendiri aja ya. Nggak usah kau sok-sok ngurusin KDM ya, ngurusin Jokowi, ngurusin pemerintah. Memang lu siapa? Hah? Kamu ngurus dirimu aja nggak mampu. Kamu lihat mukamu seperti gembel begitu, gigimu yang busuk itu aja kau nggak bisa urus. Sok mau ngurusin pemerintah kamu.
kau bilang ya anak buahnya bosnya Deddy Mulyadi. Memang siapa bosnya Deddy Mulyadi? Goblok, tolol. Hah? Terus kau bilang oligarki. Mereka tidak mampu memenjarakan saya. Congkak banget bacotmu itu. Wanita jalang. Ya, kau sudah cukup banyak sebenarnya pelanggaranmu, ya. Terutama di media sosial ini, ya. Harusnya kau kena undang-undang ITE, ya. Cuma, ya, sekelas Sinarmas Group mau menjarakan kau, itu mah mereka konyol. Masa cuma kecoa kayak kau mereka harus turun tangan, ya? Pakai otakmu, bukannya tidak mampu, ya? Kau cuma kecoa, ya, cuma sampah. Sama Kang Deddy Mulyadi pun kau bisa saja dipenjarakan, ya. Cuma mereka kasihan nih kecoa nih, ya. Dalam hatinya, ya kan? Nanti mati di penjara. Jadi kau jangan terlalu congkak kau, ya, manusia jalang, ya. Lebih baik kau urus dirimu sendiri, ya. Kamu cuma sampah, ya. Gak usah kau sok jadi pahlawan buat bangsa ini, ya. Masyarakat tidak butuh manusia seperti kau, ya. Mulut asu seperti ini, ya. Nama akunnya Rakyat Jelata yang selalu mengusik Kang Deddy terkait program dialah, korupsi dan lain sebagainya lah. Emang ente ada buktinya? Kalau nggak ada bukti, udah jangan terlalu banyak bacot, jangan bikin gaduh. Pantas aja kemarin ente ya mau dipecat dari perusahaan atau udah dipecat ya, karena anda terlalu angkuh, terlalu sombong gitu. Karena merasa udah berpuluh tahun di tempat pekerjaan, terus anda melawan gitu aja. Tapi anda tidak tahu akar permasalahannya itu ada di anda karena anda selalu sibuk mengurusin orang lain sehingga membuat gaduh di media sosial. Sadar diri bu, ente siapa gitu loh. Kalau netizen udah berkeliaran menggali informasi, Anda pasti dapat. Katanya udahlah nanti dah ceritanya. Oke. Masih dikorek-korek, masih diserang, masih diserbu dan masih grogoti oleh para netizen si emak-emak itu ya. Rakyat Jelata 80 atau namanya adalah Ismi. Nah, tapi kalau kita amati akunnya udah nggak bikin konten huru-hara lagi gitu ya. Terakhir adalah konten jualan karangan bunga gitu kawan. Mungkin udah takut ya netizen Indonesia dilawan. Makanya jangan congkak. Oke, kalau mau mengkritik monggo, itu adalah bagian dari demokrasi Indonesia. Tapi kritik dengan memfitnah itu harus benar-benar dibedakan. Anda, Ibu yang terhormat yaitu Ibu Ismi atau Rakyat Jelata 80, Anda itu bukan mengkritik. Anda itu cenderung mengarah kepada fitnah. Ya, fitnah terus menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Serta ujaran kebencian gitu ya. Apalagi juga terkait soal pemerintah gitu loh. Nah, kalau udah mengarah kepada itu, biasanya undang-undang ITE, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, atau mungkin hukum positif lainnya itu bisa menyerang Anda nantinya. Jadi jangan salahkan suatu saat misalnya Anda akan mendekam ke penjara untuk ketiga kalinya. Karena informasinya katanya Anda sudah 2 kali gitu ya masuk bui. Nah itu oke. Sekali lagi monggo silakan yang mau mengkritik, itu adalah bagian dari demokrasi, tapi kritiklah dengan sebuah etika dan adab yang benar. Itulah informasi dari saya. Buat teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.